Aman kok. Aman. Ini lucu banget. Di sana jadi aku di sini. Dia marah. Jadi kita di sini bakal bahas tentang klinis UGF. Nanti kita bakal bahas tentang penyakit sama tindakannya. Kalau penyakit pertama ada salpingitis. Kalau salpingitis dia infeksi pada Salping, atau tuba uterina. salpingitis ini dia merupakan infeksi pada tuba uterinanya. Biasanya terjadi pada wanita yang sering melakukan seks bebas, jadi berganti-ganti pasangan seksual. Karena Baru mulai. kalau misalkan berganti Pasangan seksual kan kita nggak tahu apakah pasangan seksual kita Berganti-ganti. dia juga, tapi kita nggak tahu apakah pasangan seksual kita itu membawa bakteri atau enggak gitu. Biasanya itu salpingitis bisa karena gonorrea ataupun chlamydia. Oh, Nah, takut. prosesnya pertama kan dia terjadi infeksi. Kalau infeksi itu pasti awalnya dia hanya kayak bengkak atau merah, tapi lama-kelamaan dia akan muncul pus di sini. Ketika dia udah muncul pus itu bauterina, dia kalau misalkan lama-kelamaan kan pusnya bakal menumpuk di situ atau mengendap di situ. Nah, itu lama-kelamaan tuh bauterina bisa ruptur. Kalau misalkan nggak ruptur, pusnya kan akan pecah juga kan, dia itu bakal keluar. ke kafum ductus. Nantinya kalau misalkan pusnya itu dia udah di kafum ductus dan dibiarkan di situ nggak diambil pusnya, bisa menyebabkan infeksi di peritoneumnya, yaitu peritonitis. Berikutnya adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu dia merupakan kehamilan di luar uterus. Paling sering di ampulla tuba uterina yang ini. Itu paling sering. Biasanya itu disebabkan oleh karena apa? Banyak penyebabnya, tapi paling sering itu karena riwayat pelvic inflammatory disease. Salah satunya kan tadi ada salpingitis kan. Kenapa kok salpingitis itu bisa menyebabkan kehamilan ektopik? Karena ketika setelah terjadinya fertilisasi kan, kalau misalkan fertilisasi kan sperma masuk dari sini. Dari sini terus nanti dia akan membuai ovum di situ kan. Zigotnya itu kan dari situ, dari ampulla kan dia bakal migrasi lagi ke uterus kan. Tapi karena dia di tuba uterina ini ada pus pada salpingitis tadi, ya dia nggak bisa menuju ke situ, nggak bisa. Makanya dia bakal memilih untuk menempelkan dirinya di situ. Tapi ini hanya salah satu penyebabnya ya. Bisa aja kan dia di sini itu dia disebabkan oleh bermacam-macam. Nah, kalau mendeteksinya yang nggak bisa yang kita itu salpingitis gimana ya kan? Ovarium kan dalam bentuk urin, kita nggak tahu dia itu biasanya dari gejala-gejalanya sih. Makanya kalau misalkan sakit dulu Kamu sakit untuk nggak? mengecek, Untuk mengecek kamu? ya Kamu kalau kenapa, misalkan Gi? sakit gitu Kok kan, jadi nanya-nanya kalian ya? harus cek ke rumah sakit. Jadi kayak kalian harus tahu Oh, iya, sebenarnya iya. itu yang bermasalah di bagian mana. Kalau misal sudah vaksin, apakah bisa kena ini? Vaksin. vaksinnya gara-gara Kan ada vaksin cervix, so. Yang kayak gitu. Ini karena ini sebenarnya nggak, Tapi kan ini beda. kalau vaksin cervix itu dia nggak bisa hamil. Bukan, maksudnya apa bisa kena penyakit kayak gini juga? Masih bisa. Ini Karena kan bakteri apa? Enggak bakteri kan? kalau kalian topik Enggak, kalau yang Oh, salpingitis iya, kan kalau bakteri, bakteri. bukan virus. Kalau virus kan beda lagi. kalau misalkan kehamilan topik ini dia biasanya itu wanitanya itu nggak sadar dia lagi hamil. Sadarnya itu ketika sudah ruptur atau sudah janin itu sudah wafat gitu. Jadi karena kan ketika hamil itu kan dia nggak mungkin menstruasi kan. Jadi selama 8 sampai 12 minggu dia itu nggak menstruasi. Terus pada minggu ke-12 atau minggu ke-13 dia baru akan ada perdarahan. Yang dimana dipikir itu adalah menstruasi. Padahal itu dia merupakan vaginal bleeding dari kehamilan ektopik itu. Biasanya itu pasiennya juga bakal merasakan nyeri di perut bagian bawah. Terus nanti tindakannya gimana kalau vaginal? Diambil salpingectomy. Jadi kita misalkan, tapi ini sebenarnya nggak harus salpingectomy. Tergantung dia ada di mana. Kalau dia ke kafum abdomen Kalau misalkan dia di abdomen ini Bisa. tinggal diambil. bisa keluar. Karena kan dia udah nggak menempel kemana-mana. Kalau misalkan yang di sini kan dia masih menempel ke tubanya kan. Berarti harus kita angkat. Iya. bisa nggak bisa hamil. Masih bisa kan ada juga. Kalau misal
worst case dua-duanya nggak ada. Karena kan nggak udah pelvis lagi. Nggak ada sama murid. Kenapa? Iya. Kamu kok pegang kamu? Aduh. Aku mah ada. Kamu ngapain? Aku pakai pacar ya. Lah, makanya itu. Nah, berikutnya adalah prolaps organ pelvis, bisa vaginal maupun uterus. Sebenarnya nggak cuma dua itu sih. Nah, prolaps organ pelvis ini kayak namanya berarti organ pelvisnya itu berpindah posisi. Jadi kan di pelvis kita itu ada ligamen-ligamen dan otot-otot yang menjaga agar organ-organnya itu tetap berada di situ, nggak gerak-gerak. Nah, prolaps ini terjadi ketika otot atau ligamennya itu lemah atau ruptur. Jadi organnya itu pindah posisi ke tempat yang tidak seharusnya. Penyebab paling sering adalah persalinan pervaginal. Kenapa? Karena ketika kita sudah setelah melakukan persalinan pervaginal itu kan kita harus gimana ya? Otot di uterus itu harus bekerja sekuat tenaga biar janin itu kan bisa keluar kan. Makanya kalau misalkan persalinan pervaginal itu kalau misalkan dia benar-benar ototnya itu bekerja sangat keras sampai udah nggak sanggup, itu dia bisa ruptur. Yang akhirnya menyebabkan prolaps ini. Ada 3 jenis berdasarkan letak prolapsnya. Uterus itu kan dia di tengah-tengah. Di bagian depannya ada organ, di bagian belakangnya ada organ. Di bagian depan uterus ada vesika urinaria. Di bagian belakang rektum. Ini bagian depannya, ini kan uterus. Bagian depan ada vesika urinaria, belakangnya ada rektum. Nah, Hamil yang menyokong pelvis itu ada namanya adalah dilensis 3 levels of support. Jadi ada 3 tingkatan. Level pertama itu dia di apex dari vagina atau di ujung atas vagina. Level kedua dia ada di medial vagina atau di samping sisi vagina. Kalau misalnya level 3 dia ada di ujung bawah vagina. Kalau misalkan dia itu otot yang bagian depan yang uterus yang lemah atau yang ruptur, berarti kan yang jatuh yang organ bagian depannya, itu adalah vesika urinarianya. Tapi bisa aja yang keluar itu bukan vesika urinarianya, tapi uretranya. Kalau misalkan ini, dia kan vesika urinarianya yang keluar kan. Ini namanya adalah sistokel. Kalau misalkan yang ini, dia uretranya yang keluar, makanya namanya adalah uretrokel. Nah, karena vesika urinaria itu kan pada dasarnya lebih besar ya dibandingkan uretra, makanya dia bakal lebih kayak menggembung gitu. Berarti gendut. Kalau rektokel dia berarti yang yang lemah itu otot yang di belakangnya uterus, jadi dia bakal keluar gitu. Kalau jatuh gitu bisa dinaikin lagi. bener sih. Kayak dicontohin lagi. Jangan Kalau misalnya kayak gini udah gak bisa, soalnya kan ototnya yang Rusak. ya, kalau misalkan kamu dorong gak ada yang bisa menjaga di situ. Ya berarti tidak diambil, bisa biarin bisa. Nanti aku kalian 7. nanti aku WA satu. Aku jawabannya. Berikutnya adalah prolaps uterus. Kalau misalkan sistokel tadi kan dia bagian depannya yang ruptur, rektokel bagian belakangnya. Kalau prolaps uterus itu dia dua-duanya lemah atau ruptur. Jadi kalau misalkan uterus depan sama belakang nggak ada yang menyangga kan otomatis dia bakal jatuh kan. Makanya dia bisa menyebabkan prolaps uterus ini. Tapi dia nggak pasti semuanya jatuh gitu, nggak. Ada yang kayak jatuhnya cuma sedikit, ada yang jatuhnya sampai kayak gini, dan ada yang paling parah itu dia sampai melewati vulva. Namanya adalah Aku baru sadar ada foto itu. Tapi kalau yang diambil emang nanti ya, Thailand. nanti aku bilang kalian lucu banget. Kok lucu banget sih? Lucu banget. Thailand lucu banget. Berikutnya adalah tindakan, yaitu pertama ada oophorectomy, salpingotomy, dan hysterectomy. Kalau ektomi berarti akan ada pengangkatan organ. Kalau oophorectomy berarti ovarium. Salpingotomy, Ke bawah lopi. kalau hysterectomy Semuanya uterus. Sebenarnya kalau misalnya hysterectomy itu dia nggak harus uterus secara keseluruhan kayak corpus fundus cervix gitu, enggak. Tapi ada juga partial hysterectomy.
partial gitu cuma sampai sini diangkat, jadi cervixnya nggak ikut diangkat. Kalau misalnya parsial masih bisa Enggak sih? Nggak bisa. Tabung, Karena bayi kan tabung nggak sih? Setahu kalau misalkan histerektomi itu kan karena uterusnya yang diangkat jadi janinnya itu udah nggak ada tempat